Ternyata sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melapangkan alam kubur. Sedekah itu menerangi cahaya kubur. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, berapa banyak orang yang sudah mati minta dihidupkan kembali kepada Allah. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku walaupun sebentar saja. Maka apa permintaannya? Aku akan menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh dalam kehidupan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan hari Jumat ini Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah kita menuju ke masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan setiap dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah, semoga dengan sholat Jumat yang kita tunaikan kali ini, Allah angkat derajat kehidupan kita, Allah muliakan siapapun di antara kita. Dan jika ada di antara hadirin sekalian yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita senantiasa terus menerus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh, siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah? Ternyata yang paling mulia bukan orang yang paling kaya hartanya. Yang paling mulia bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia bukan orang yang paling terkenal namanya. Tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah dia yang paling bertakwa dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang bertakwa dalam kehidupan. Semoga setelah sholat Jumat kali ini kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada akhirnya kelak saat kita kembali kepada Allah, kita membawa bekal ketakwaan kita sebagai bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti ingin hidupnya selamat. Dan ketika dia selamat, dia ingin selamatnya bukan hanya di dunia, tapi juga dia selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu an, ada
4 sikap atau ada 4 amalan yang akan membuat kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Ada 4 amalan, ada 4 sikap yang jika kita lakukan dengan izin Allah akan mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Apa di antara 4 sikap itu? Yang pertama, kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Jadilah orang yang senantiasa menghadirkan keselamatan kepada siapapun. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Iya, karena kehadirannya menjadi sumber keselamatan bagi siapapun. Ketika dia menatap setiap orang, dia menatap dengan penuh rahmat kasih sayang. Ketika dia bergaul dalam kehidupan, maka dia pastikan dirinya menjadi sumber keselamatan bagi orang lain. Ketika dia bicara, sangat hati-hati. Kenapa? Karena khawatir menyinggung perasaan orang lain. Ketika dia bersikap, sikapnya sangat hati-hati. Kenapa? Karena dia khawatir dari sikapnya menyinggung perasaan orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi ada satu golongan yang disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Ternyata orang yang bangkrut itu adalah dia yang ketika hari kiamat dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala baca Qur'annya, tapi di saat yang bersamaan ada orang yang mengadu kepada Allah tentang apa? Kezolimannya, tentang apa? Kesalahannya, tentang apa? Dia pernah bermuamalah tapi kemudian menipu orang lain. Dia pernah bermasyarakat tapi bicaranya menyinggung orang lain. Maka apa yang terjadi? Orang ini mengadu kepada Allah, ya Allah, terima pahala puasanya, terima pahala sholatnya, terima pahala baca Qur'annya. Iya, tapi berikan kepada saya. Kenapa? Karena selama hidup dia pernah menyakiti hati saya. Selama hidup dia pernah menyinggung perasaan saya. Sampai apa yang terjadi? Semua pahala kebaikannya diberikan kepada orang yang dizoliminya. Kalau habis pahalanya, apa yang terjadi? Maka dosa orang yang dizoliminya tadi dipindahkan kepada orang yang menzoliminya. Pentingnya kita afsus salam, tebarkan keselamatan kepada siapapun. Saat bertetangga, jadilah tetangga yang menyelamatkan orang lain. Saat kita di perusahaan menjadi atasan, jadilah pemimpin yang menyelamatkan anak-anak di bawah kita. Saat kita berada di bawah, jadilah seorang karyawan yang menyelamatkan pimpinannya, saling menyelamatkan di antaranya. Dan itulah sosok muslim yang baik. Seorang muslim yang baik itu keberadaannya memberikan keselamatan kepada siapapun. Dan Nabi memerintahkan kepada kita, jika ingin masuk surga dengan selamat, afsus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, dan berilah makan. Allahu Akbar. Pribadi yang gemar memberi, gemar berbagi, maka dia akan dimuliakan dalam hidupnya. Ternyata sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melapangkan alam kubur. Sedekah itu menerangi cahaya kubur. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, berapa banyak orang yang sudah mati minta dihidupkan kembali kepada Allah. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku walaupun sebentar saja. Maka apa permintaannya? Aku akan menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh dalam kehidupan. Maka orang yang ahli sedekah memberi makan kepada orang, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka ada filosofi hidup yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Apa maknanya? Ternyata seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih.
Ingin ditambah apa yang kita terima, tambah yang kita kasih. Ingin ditambah apa yang kita dapatkan, tambah yang kita kasih. Dan apa kata Nabi? Ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru semakin kita bersedekah, semakin Allah tambahkan. Kenapa? Karena keutamaan sedekah yang dihadirkan. Oleh karena itu, jika ingin masuk surga dengan selamat, bersedekahlah memberi makan. Bahkan kalau kita kutip surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan agama itu? Saya ulangi. Siapakah yang mendustakan agama itu? Allah menjawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang yang tidak mau memberi kepada fakir dan miskin. Maka hadirin sekalian, jika ada fakir miskin di antara kita, ada orang yang sulit di antara kita, bantulah mereka. Kenapa? Karena ketika kita memberi kepada mereka, Allah muliakan kehidupan kita. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahmi, sambungkan kasih sayang. Jangan banyak menghabiskan waktu untuk bertengkar. Jangan banyak menghabiskan waktu untuk bermusuhan. Nabi SAW memberikan satu kabar gembira kepada kita, orang yang punya kasih sayang dalam hatinya. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada doa yang kita panjatkan kebaikan untuk dirinya. Maka orang yang senantiasa menyambungkan silaturahmi, bahkan kemudian dia orang yang menebar kasih sayang, bahkan ketika disakiti pun dia berani memaafkan, mau memaafkan, bisa memaafkan. Maka tolong catat ini. Barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal ini. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Maka mohon maaf hadirin, jika siang ini ada yang sedang bermusuhan, jika siang ini ada yang sedang bertikai, sepulang dari sini belajar mendamaikan semua itu. Karena sungguh orang yang menghabiskan usianya dengan bermusuhan dalam hidupnya, dia akan jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Maka jika ingin masuk surga dengan selamat, wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Dan yang keempat, wasollu billail wan nasu niyam, solatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadirin yang dirahmati Allah, jika ada di antara kita yang sedang sulit, sholat tahajudlah. Jika ada di antara kita yang sedang susah, sholat tahajudlah. Jika ada di antara kita yang sedang punya keinginan, punya harapan, sholat tahajudlah. Kenapa? Iya, karena sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada setiap orang. Surat Al-Isra
ayat 79 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili, dan di waktu sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bangunlah, dirikan salat tahajud, nafilatan laka, niscaya itu akan Allah tambahkan untuk dirimu. Apa? Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah akan mengangkat orang yang ahli tahajud tadi maqamam mahmuda, ke tempat yang paling mulia. Di setiap sepertiga malam Allah turun ke muka bumi, kemudian Allah mengunjungi hambanya. Allah melihat mana hambaku yang sholat tahajud. Jika mereka banyak dosa, mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Jika mereka sedang sulit, mereka minta kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan di balik kesulitanku, maka Allah mudahkan kesulitannya. Siapa yang punya harapan, punya keinginan bangun sholat tahajud, maka Allah akan ringankan, lapangkan apa yang menjadi kemudahan dalam hidupnya. 4 amalan yang akan mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Kalau masuk surga aja selamat, apalagi di dunia. 1. Afsus salam, tebarkan salam. 2. Wa'at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Wasullu billail wan nasu niyam, salatlah di waktu malam, di saat banyak orang tertidur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.